kabar baik teman-teman semua. Cuma nanti kita lihat saja kira-kira kapan RUU ASN ini menjadi undang-undang. Ya, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini kabar yang baik buat teman-teman semua. Oke, sekedar mengingatkan teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, baik yang honorer K2, kemudian honorer non-ASN ya di lingkungan instansi pemerintah, kemudian P1 yang jadi prioritas. Silakan nanti tetap pantau ya tanggal 17 September sampai 6 Oktober ya. Nanti akan ada pembukaan kesejahteraan PNS dan P3K akhirnya disetarakan. Cek pasal-pasalnya di draft final rancangan undang-undang ASN ya. Memang belum diresmikan teman-teman semua, tapi ini mudah-mudahan jadi kabar baik buat teman-teman semua yang sekarang memang statusnya menjadi P3K ya. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja beritanya. Di jpn.com Jakarta, draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU ASN akhirnya menyetarakan kesejahteraan PNS dan P3K. Ini alhamdulillah kabar baik teman-teman semua ya. Pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering kita sebut dengan P3K yang sebelumnya ada perbedaan di masalah pensiun, kini semuanya mendapatkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah, draft final RUU ASN ini memudahkan honorer menjadi P3K dan saat menjadi P3K ada pensiun juga seperti PNS ya. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baiti kepada JPNN. Dia menambahkan dengan penyebutan ASN makin menunjukkan PNS maupun P3K tidak dikotomikan lagi. Ya, ini betul sekali teman-teman semua. Karena semuanya ada abdi negara, alangkah baiknya memang ya harus disetarakan, tidak ada beda ya. Jadi kalau memang PNS dapat ya kenapa P3K tidak. Di dalam draft final RUU ASN yang sudah disepakati pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, hak pegawai ASN, PNS ataupun P3K. Jadi ini memang PNS-nya sementara ini ada dua jenis ya. PNS dan P3K diatur dalam sejumlah pasal sebagai berikut. Yang pertama adalah pasal 21. Pasal 21 ayat 1 ini pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Kemudian yang kedua adalah komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama adalah penghasilan, yang B adalah penghargaan yang bersifat motivasi, C tunjangan dan fasilitas, D jaminan sosial, E lingkungan kerja, F pengembangan diri, dan tentunya G bantuan hukum ya. Kemudian pasal yang ketiga adalah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa gaji atau B berupa upah. Kemudian untuk pasal yang keempat, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B berupa A finansial dan atau B non-finansial. Kemudian tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C dapat berupa A tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau B tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian keenam, jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ini ayat 6 ya. Huruf D terdiri atas A jaminan kesehatan, B jaminan kecelakaan kerja. Ya, ini pasal 1 ayat 6. Kemudian yang C adalah jaminan kematian, D jaminan pensiun, E jaminan hari tua. Kemudian untuk ayat 7-nya, lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf E dapat berupa A fisik atau non-fisik. Kemudian yang pasal 21 ayat 8-nya adalah pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf F dapat berupa pengembangan talenta dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Kemudian ayat 9-nya adalah bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf G dapat berupa A litigasi atau litigasi ya, dan atau non-litigasi. Kemudian pasal 21 ayat 10-nya adalah Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pasal 21A, kalau yang tadi adalah pasal 21 sampai 10 ayat tadi ya. Pasal 21A yang pertama adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat
ya, pasal 21 ayat 6. Kemudian huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Kemudian untuk pasal 21 ayat 2, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Kemudian ayat 3-nya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Kemudian pasal 21A ayat 4 berupa pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ya, jadi memang setiap bulan kalau ASN yang dapat pensiunan memang ada potongan tersendiri ya. Kemudian pasal 21A ayat 5 teman-teman semua. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN yang di dalamnya tentunya ada PNS dan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pasal 21B, ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Penegasan soal pensiun bagi P3K juga ditegaskan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuntut Menteri Anas P3K akan diberikan pensiun sebesar jumlah yang diiurnya. Dana pensiun bagi P3K ini akan diterima saat sudah pensiun atau berhenti kerja. Ketentuannya sudah diatur dalam RUU ASN. Ucap Menpan Anwas ya, Anwar Anas. Jadi ini sudah masuk dalam draft rancangan undang-undang ASN, bahwasanya P3K juga nanti tentunya akan mendapatkan pensiunan ya setelah berhenti kerja atau pensiun. Ini kabar baik teman-teman semua, cuma nanti kita lihat saja kira-kira kapan RUU ASN ini menjadi undang-undang ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan ini kabar yang baik buat teman-teman semua. Oke, sekedar mengingatkan teman-teman semua untuk teman-teman semua baik yang honorer K2 kemudian honorer non ASN ya di lingkungan instansi pemerintah, kemudian P1 yang jadi prioritas. Nah, silakan nanti tetap pantau ya tanggal 17 September sampai 6 Oktober ya. Nanti akan ada pembukaan untuk seleksi CASN baik itu PNS ataupun P3K. Ya, pendaftaran tetap mulai di SSC ASN. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.